Sudah ada, tapi yang terbesar pertama bentuk Wintri ini di Indonesia. Ini penghargaan dari Muri, Pak Supri, terkait dengan pemasangan hibrid Wintri yang pertama di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya, pohon yang bisa menghasilkan tenaga angin dan matahari menjadi energi listrik seperti itu. Kita mulai proyek ini akan tahu apa sih potensi-potensi yang akan terjadi. Yang harus kita manage dari awal. Ada alasan khusus nggak Pak, kenapa di tol itu selama ini selalu pakai rigid? Ya kadang orang awam itu kan melihatnya kalau lewat jalan tol ini kenapa jadi kayak patah-patah gini gitu kan ya. Jadi ada tujuannya supaya nanti kalau ada retak persegmental gitu ya Pak ya. Jadi resikonya ini cukup besar Pak, karena timbunan sampai dengan 8 meter Pak. Oh, dari existing itu ya? Iya, karena sesuai RTA bahwa semua perlintasan di jalan tol itu harus memakai listing. Halo Sobat Adi, ketemu lagi dengan saya Supriyono di acara Beacons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi. Baik, Beacons sudah masuk di episode 7 kali ini, di mana mengangkat permasalahan yang sering dialami oleh Sobat Adi dalam dunia konstruksi. Beacons termasuk dalam karakter yang harus dimiliki insan Adi, yaitu LAMS, Learner, Adaptive, Militan, dan Problem Solver. Beacons dapat menjadi media Sobat Adi dalam belajar, yaitu learner, kemudian juga berinovasi di dalam adaptifnya, dan media untuk problem solver yang disampaikan oleh narasumber. Militan, otomatis kita harus memiliki standar kinerja yang tinggi. Edisi kali ini kita akan kulik prestasi insan Adi membangun jalan tol Probolinggo-Banyuwangi yang biasa kita singkat menjadi Probowangi. Beacons dari ide jadi solusi. Baik, di sini kita sudah ada Pak Kusno Erianto. Baik, selamat siang Pak Kusno. Selamat siang Pak Supri. Ya, ini mungkin bisa perkenalan Pak, kesibukannya apa dalam hal ini, terakhir menjabat sebagai apa gitu. Silahkan. Oke, baik, makasih Pak Supri. Jadi saya nama Kusno Erianto. Saat ini saya sebagai project manager di proyek pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi paket 1. Jadi proyek ini adalah proyek strategis nasional, sepanjang kurang lebih 12,8 km dan kita kerja secara KSO. Mungkin gambaran awalnya seperti itu proyek yang kita tangani. Ya. Oke. Baik, sebagai awalan kita coba lihat tayangan video di layar. Dari ujung barat hingga ke timur Pulau Jawa, kini semuanya terhubung. Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi adalah bab terakhir dari kisah panjang jalan tol Trans Jawa. Bukan sekedar jalan, ini adalah nadi penghubung kehidupan, mengalirkan waktu, memperpendek jarak, dan membuka peluang bagi masa depan. Karena membangun negeri adalah tentang menyatukan hati melalui jalan yang kita tempuh bersama. Dalam rangka mendukung operasional berkelanjutan, PT Adikarya Persero Tbk melalui Departemen AI menerapkan sistem pembangkit listrik ramah lingkungan melalui instalasi hybrid Wintri di kantor operasi jalan tol. Sistem ini menggabungkan turbin angin vertikal aerolift dan panel surya solar petal, memanfaatkan kecepatan angin alami serta aliran kendaraan, serta intensitas cahaya matahari. Hybrid Wintri ini terdiri dari 30 aerolift dengan kapasitas maksimal 300 watt, 30 solar petal 82 watt peak, dan 5 solar petal tambahan berkapasitas 200 watt peak. Total kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 12,4 kW yang kemudian disimpan dalam sistem baterai berkapasitas 28.800 Ah. Energi ini digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik penerangan kantor sebesar 1.400 watt. Dan dengan bangga PT Adikarya melalui Departemen AI memecahkan rekor muri kategori pemasangan pohon turbin angin terintegrasi dengan panel surya pertama di gerbang tol di Indonesia.
Baik. Wah, ini menarik ini tadi kelihatan ada pohonnya. Mungkin ada slide yang kelihatan pohonnya tadi. Nah, ini tuh pohon apa ya nih, Pak? Ini adalah pohon listrik, Pak Pri. Oh. Jadi singkatnya pohon listrik. Mm-mm, Tapi mm-mm. kalau pohon yang bisa menghasilkan tenaga angin dan matahari menjadi energi listrik seperti itu. Latar belakang ide ini muncul? Latar belakang ide muncul ini adalah waktu kita ditugaskan di proyek tol ini, Pak. Mm-mm. Di sana emang terkenal adanya angin gending. Hmm. Kita coba discuss dengan owner bahwa angin yang ada ini apa enggak bisa kita manfaatin seperti itu. Kira-kira akan menjadi energi listrik, Pak Gusno bisa mewujudkan ini apa enggak gitu. Sehingga waktu itu kami discuss dengan teman-teman EI bahwa ini ada ide seperti ini, bahwa angin nanti akan dirubah menjadi energi listrik, itu seperti apa. Kebetulan Gayung bersambut sehingga teman-teman EI menindaklanjutin ini semua, sehingga jadilah seperti ini. Mungkin gambaran kasarnya seperti itu, tapi detailnya nanti ada lagi Pak Pri. Jadi proses ini akan, komponen ini di dalam negeri belum ada, sehingga dari teman-teman departemen EI yang mencari informasi dan koordinasi sehingga ini dapat dari Perancis kemarin seperti itu. Iya, kebetulan tadi juga saya lihat ada bule itu yang berhelm kuning itu dari Perancis ya, Pak ya? Iya, jadi langsung diawasi langsung dari Perancisnya. Jadi Bapak di challenge sama ownernya ya. Ownernya dari mana, Pak? Dari anak usaha dari Jasa Marga, yaitu Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Oh, anak usaha Kalau dari- sekarang berubah menjadi Prosiwangi karena melewati Situbondo, sehingga Jasa Marga Probolinggo Situbondo Banyuwangi seperti itu, Oh, Pak Pri. iya iya iya. Di situ di tengah-tengah ya antara Probolinggo sama Banyuwangi ada kota Situbondo. Iya, karena tolnya melewati daerah Situbondo. Oke, ini juga maksudnya tadi teman-teman EI itu dari Departemen Energi dan Industrial ya, Pak ya? Betul, Pak Departemen Pri, EI. iya. Oke. Oke. Ada analisa perhitungan pasti dan dampaknya ya dari muncul ide ini itu, Pak ya. Ada Pak Pri. Jadi sebelum kita mensubmit, teman-teman dari Departemen EI melakukan perhitungan dulu dan analisa bahwa kecepatan angin minimal itu berapa untuk bisa menghasilkan energi listrik nantinya. Karena angin ini musiman, Pak, tidak sepanjang tahun muncul angin gending ini, sehingga untuk menghasilkan listrik yang lebih optimal dikombinasi dengan panel surya. Nah, kenapa berbentuk pohon ini? Mungkin filosofinya adalah green construction ya, sehingga ini kita bentuk pohon sehingga bisa menghasilkan listrik, makanya diberi nama pohon listrik ini. Oh. Kalau secara awamnya seperti itu. Karena kan yang berputar-putar ini adalah seolah-olah ini daunnya gitu ya. Daunnya yang panel surya, Oh, terus daunnya panel. ininya yang dahan-dahannya seperti apa yang bisa berputar itu gitu. Oh, oke ya ya. Itu yang leafnya itu ada semacam kayak kotak hitam itu kan panel suryanya Ya, ya betul berarti ya. Pak Pri. Oke. Terus kenapa disebutnya hybrid ini, Pak? Hybrid ini ya karena dia kombinasi, Pak. Kalau biasanya kalau yang anginnya konstan dan sepanjang musim mungkin dia cukup hanya dengan air relief aja gitu loh. Oh. Tapi karena ini tidak konstan sepanjang tahun, dia musiman, makanya biar menghasilkan listrik yang lebih optimal makanya dikombinasi dengan panel surya itu. Oh. Sehingga di saat bulan-bulan tidak ada angin, panel surya yang bekerja untuk Mensuplai. mensuplai baterainya gitu. Oke, oke, oke. Oke, berarti energi yang dihasilkan hybrid wintry. Oke, dialirkan sistem baterai. Kalau nanti suplai listriknya ini ke jalan tolnya atau ke kantornya ini, Pak? Jadi untuk uji coba ini ke kantornya pun hanya di fasilitas penerangan lingkungan kantor, Pak. Karena kebutuhan listrik di seluruh fas tol ini cukup besar,
120 kV Mm-mm. itu tidak mungkin bisa semua tersupport dari Windtree ini, sehingga ini pertama kali ini difungsikan untuk penerangan di area fasilitas tolnya. Oke, oke. Untuk JPO-nya sendiri masih tetap pakai PLN. Ya, masih tetap. Oke. Oke, kalau untuk jangka panjangnya ini pasti otomatis untuk menurunkan emisi ya Pak ya, Iya, pastinya itu. betul Pak Pri. Ini ada manajemen risiko ini. Ini risiko pekerjaan timbunan ini Pak ya, cukup tinggi ini. Iya, betul Pak Pri. Mhm. Selain ini risikonya apa aja Pak ya? Jadi resikonya ini cukup besar Pak, karena timbunan sampai dengan 8 meter Pak. Oh, dari existing itu ya? Iya, karena sesuai RTA bahwa semua perlintasan di jalan tol itu Mhm. harus memakai existing. Hmm. Sehingga terjadi underpass itu, kalau yang tol sebelumnya kan mungkin dengan overpass Pak, sehingga resiko timbunannya kecil karena tidak terlalu tinggi. Di RTA di Prosiwangi ini adalah harus memakai existing, sehingga timbunannya menjadi tinggi. Menjadi tinggi ini sehingga volume bisa membengkak lebih besar. Sementara kuori yang ada itu cukup terbatas Pak. Awal-awalnya yang berizin cukup terbatas dan jaraknya cukup jauh. Resikonya ya di waktu, dan secara tekniknya ada konsolidasi timbunan sehingga potensi ada penurunan juga seperti itu. Oke, oke, oke. Iya, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya Pak ya, bahwa eksplorasi penambangan batuan bukan logam awalnya IUP itu eksplorasi dengan jangka waktu izin selama 3 tahun. Itu ada yang expired Pak. Iya, selain expired juga jaraknya terlalu jauh Pak Pri, sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Lebih besar karena harus memakai kendaraan yang lebih banyak dan ada peraturan terkait dengan odol dan lain-lain itu, Iya itu. dan memakai jalan-jalan kabupaten yang secara kapasitas jalan itu tidak mencukupi, sehingga pekerjaan timbunan ini telat Pak Pri, karena di kita secara SPMK di Februari, timbunan ini mulai sekitar Mei atau Juni, sehingga sekian bulan los itu untuk mencari kuori terdekat. Dengan kuori terdekat itu, sehingga karena ini proyek strategis nasional, ada kebijakan surat izin penambangan batuan itu Pak, yang dikhususkan untuk melayani jalan tol ini. Setelah jalan tol ini selesai, praktis sudah tidak bisa digunakan lagi untuk di proyek-proyek yang lain seperti itu. Oke. Tapi tentunya sudah ada mitigasi risiko terkait dengan karena keterlambatan waktu tadi ya Pak Kusno ya. Ada yang dikejar mungkin di pekerjaan yang lainnya supaya deadline-nya masih tercapai ya. Iya, betul Pak. Kita sambil menunggu pekerjaan timbunan, karena nunggu kuori yang izin ini, kita ngejar pekerjaan struktur. Baik dari box culvertnya maupun box underpass dan jembatan-jembatannya seperti itu. Iya. Oke, mungkin slide berikutnya. Ini ada pekerjaan rigid pavement. Mungkin bisa dijelaskan di sini tuh rigid pavement sekitar sepanjang berapa sih Pak? Aspek teknisnya juga gimana, mutunya bagaimana gitu. Oke Pak Pri, mungkin sepanjang jalan tol ini menggunakan rigid pavement Pak, kecuali di jembatan dan overpass ya. Terus di jembatan sama overpass itu yang dengan flexible pavement dengan pengaspalan, tetapi di luar jembatan dan overpass itu semua menggunakan rigid pavement. Jadi tahapannya adalah setelah timbunan ini selesai mencapai top subgrade, itu ada lapisan drainage layer dan capping layer Pak. Setelah itu LC, line concrete atau lantai kerja, baru kita bisa melaksanakan rigid dengan paver. Itu dengan mutu beton FS 45, dan pelaksanaannya harus suhu tidak terlalu
panas, Pak, Panas. sehingga kita selama pengerjaan rigid ini di malam hari seperti itu. Jadi start sore selesai pagi seperti itu. Oke. Untuk raw materialnya sendiri ngambil dari mana, Pak? Dari kalau suppliernya dari bajak plant terdekat, Mhm. ini batu pecah dan pasir dan lain sebagainya dari daerah Lumajang ya. Sana yang untuk material alamnya dari sana. Sementara dari semen pabrikan jadi semen Indonesia itu seperti itu. Ada isu terkait segmen blok yang di cutter itu emang sengaja untuk area patahan dilatasi atau gimana, Pak? Ya, betul Pak Pri. Jadi untuk meminimalisir retakan kita ada segmental ini Pak. Jadi untuk satu jalur itu ada 3 modul Mhm. dengan lebar 5,3, 3,9 sama 3,7. Mhm. Itu juga untuk mereduce ya kalau nanti terjadi retakan. Dan untuk panjangnya itu satu segmen itu sekitar 5 meteran. Sehingga kalaupun terjadi retakan dia sudah dibatasin oleh Dilatasi tadi ya. ya. Karena untuk memanjangnya kita ada T-bar, terus yang untuk cross sectionnya ada double bar seperti itu. Ya kadang orang awam itu kan melihatnya kalau lewat jalan tol ini kenapa jadi kayak patah-patah gini gitu kan ya. Jadi ada tujuannya supaya nanti kalau ada retak persegmental gitu ya, Pak ya. Ya mungkin ini kita kerjanya juga bertahap Pak Pri, karena di tahun 2024 Oh, tahun lalu. kita harus menyelesaikan segmen 1 dulu untuk bisa fungsional di Nataru tahun 2024. Terus yang tahap 2 itu kita harus menyelesaikan seluruh panjang tol untuk fungsional di Lebaran 2025. Terus sekarang sudah selesai secara total, ini masih difungsionalkan di Nataru tahun 2025 ini seperti Yang nanti ke depannya ini. ya, Oke. dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan di tol termasuk kantor operasional BUJT mungkin nanti di fungsionalin juga sudah difungsikan seperti itu. Rest area ada berapa, Pak? Rest area untuk segmen kita tidak ada Pak, nanti di paket 3 aja yang ada rest area. Oh, oke, Ya, di paket yang lain. ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan, hambatan selama pekerjaan rigid ini nggak, Pak? Kalau rigid terkait dengan suplai materialnya mungkin ya kalau ada bencana erupsi di Semeru karena sumber material utamanya material alam dari Semeru Pak itu. Cuman selain itu proses yang paling banyak kendalanya di proses penimbunan aja sih Pak. Kalau terkait dengan rigid mungkin karena waktu kita harus ngejarkan fungsional di 2004 itu yang harus apa speed up-nya lebih tinggi untuk segmen 1 ini seperti itu. Oke, berarti masih bisa terkejar ya terkait untuk rigid pavement-nya ini. Oke. Nah, ini flexible pavement ya. Kita nyebutnya flexible pavement atau zaman dulu kita sebut pengaspalan ya, Pak ya. Ya, betul Pak Pri. Oke, mungkin bisa dijelasin ini di lokasi mana ini, Pak Kusno? Ini di lokasi interchange Pak. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pekerjaan flexible pavement adalah hanya di area jembatan dan overpass saja ya. Sehingga ini pengaspalan di area overpass yang ada di gambar ini Pak Pri. Oke, dari aspek teknisnya, Pak, mutunya ini berapa, terus ketebalan berapa gitu? Ada spesifikasinya pastinya. Ada Pak Pri, ini untuk fleksibel ini pakai ACWC Pak. ACWC tebal 4 sampai 5 cm. Kalau untuk speknya ya kita ngikutin spek dari jalan ya untuk Bina Marga ya? kebutuhan aspalnya seperti apa, baik raw materialnya, gradasinya seperti apa dan kadar aspalnya seperti apa, kita ngikutin standar dari spek. Untuk mutunya ini pakai ACWC. Ada kendala nggak Pak selama pekerjaan flexible pavement ini? Flexible pavement ini kendalanya cuaca Pak Pri. Oh. Jadi ini juga pekerjaan terakhir untuk fungsional ya di akhir tahun sehingga berpacu aja dengan musim Pak, terutama hujan. Kita menghindari hujan aja untuk waktu pengerjaan di pekerjaan aspal.
Kalau dari sisi angin sendiri ada masalah nggak Pak dengan peralatan mungkin teman-teman saat bekerja gitu? Eh, Angin ini dari Juni sampai Oktober, Pak. Itu yang cukup besar. Cukup besar pun itu tidak sepanjang trase tol ini, Pak. 12,8 kilo ini tidak semua anginnya cukup besar, hanya di ST awal saja yang besar sih. Itu sudah diantisipasi juga oleh teman-teman untuk keselamatan di saat ada angin seperti apa, itu sudah diantisipasi dan disosialisasikan ke semua pekerja terkait dengan keselamatannya seperti apa. Ini kan tadi di awal udah disebutkan ada rigid pavement dan sekarang ada flexible pavement. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kusno terkait perbedaannya, mungkin juga keunggulannya dan kenapa harus ada rigid dan kenapa harus ada fleksibel ini. Tuh, mungkin satu-satu nih. Pak Supri. Jadi kenapa sih di atas jembatan kita pakai fleksibel atau aspal ini sementara yang di rigid tidak? Ya, ini untuk menjaga kerataan, Pak. Kalau rigid ini kan kita menghamparnya dengan paver, Pak. Dengan kurijan itu sehingga kerataannya kan cukup terjaga ya. Sementara di atas jembatan ini karena ini cor struktural lantai jembatan itu kan kita cor manual ya, walaupun secara metode kita bisa memakai jidat dan lain sebagainya lah di bahasa project itu, tetapi untuk menyamakan kerataan antara hasil rigid dengan area jembatan yang tidak memakai paver tadi, kerataannya makanya kita lapis dengan aspal ACWC setebal 4 sampai 5 cm itu, sehingga nanti secara keseluruhan irinya bisa tercapai, Pak. Karena dengan kerataan yang hampir sama. Oke, jadi Kurang lebih sehingga seperti itu. tidak ada semacam kayak apa ya, beda tinggi ya antara jalan sebelum masuk ke jembatan, kemudian di jembatan sampai nanti akhirnya selesai dari jembatan itu smooth gitu ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Oke. Jadi kita lapis dengan fleksibel. Flexible Ya, pavement. Gitu. karena di sambungan-sambungan juga ada expansion joint kan, ya nantinya juga iringnya cukup bagus. Tapi ada alasan khusus nggak Pak? Kenapa di tol itu selama ini selalu pakai rigid? Di jalan tolnya, bukan di jembatan. Di jalan tolnya kenapa sekarang rigid ya? Kalau nggak salah dulu tuh kan juga ada aspalnya ya. Secara umur konstruksi mungkin perawatannya lebih lama, Pak, sehingga kan secara biaya maintenance-nya pasca konstruksi kan lebih murah ya. Kalau aspal setiap sekian tahun kan harus overlay. Tapi kalau rigid kan umurnya lebih panjang sehingga untuk di maintenance-nya lebih murah. Karena kita kan juga nggak tahu dengan existing tanah yang di bawah timbunan kita itu kan mungkin ada apa namanya semacam kayak daerah patahan atau apa gitu ya. Itu supaya kita dengan rigid itu lebih kaku, karena rigid itu kan bahasanya kan kaku ya Pak ya. Ya. Gitu. Tapi faktor utamanya di perawatan juga, Di maintenance Pak, juga secara, pasti itu. secara biaya, secara ekonomi ya. Karena kalau di jalan biasa kan kalau di aspal itu pasti bergelombang atau mungkin ada lubang-lubang gitu ya. Ya, Untuk menghindari perbaikan terus-menerus seperti itu. ya, sehingga secara faktor ekonominya aja yang Iya, oke. Tapi dari segi biayanya, ya kalau di kontraktor sih selama dibayar nggak ada masalah ya. tapi kalau biayanya kan ya mungkin lebih mahal rigid ya, Pak. Iya, oke. Untuk Jadi, investasi ya. di nanti perbaikan maintenance ke depannya ya. Betul. Teman-teman Sobat Adi yang biasanya kalau pekerjaan gedung kan nggak tahu nih bahasa interchange itu apa ini Pak Kusno. Interchange ini untuk akses keluar, Pak, ke gate. Jadi dari main road kalau mereka akan keluar tol biasanya akan muter di interchange ini. Ya, jadi baik yang masuk maupun yang keluar akan semua melalui interchange ini, Pak, sehingga apa ya, simpang tidak sebidang jadinya. Ya kata orang kan tol bebas hambatan, jalan bebas hambatan, sehingga ini, Pak, baik yang masuk maupun yang keluar tidak akan saling bertemu karena dibuatlah simpang tidak sebidang ini seperti itu. Karena nggak perlu ada lampu traffic light juga kan di sini di Betul, tol. Pak Supri.
Ada kesulitan nggak Pak selama ini di lokasi, mungkin ada berapa titik sih Pak interchange yang ada di paket Bapak? Satu interchange ini aja Pak, interchange Keraksan di grid Keraksan ini. Mhm. Ya kalau secara teknis sama Pak, pekerjaan struktur ya, ini termasuk struktur jembatan, jadi mulainya dari bawah, Mhm. pondasi, abutmen sampai dengan lantai gitu. Cuman tahapannya yang berbeda Pak Supri. Jadi untuk terceng di area abutmen ini kita harus melakukan penimbunan dulu, baru kita melakukan pondasi panjang maupun porpelnya. Hmm. Karena elevasi abutmen di interchange ini kan cukup tinggi, Mhm. sehingga kita harus melakukan penimbunan dulu, tahapannya ya, baru dilanjutkan untuk pekerjaan pondasinya, baik panjang maupun porpel. Kebetulan ini kita pakai porpel Pak di Rosiwangi ini, seperti itu. Oke. Tapi itu pada saat di posisi melingkarnya itu kan ada timbunan cukup banyak ya Pak? Ya betul Pak Supri. Nah ini gerbang tol ya. Ini yang nantinya teman-teman dari Keraksaan bisa masuk lewat sini ya Pak ya? Ya betul. Jadi dari Surabaya kalau mau keluar di Keraksan kita akan melalui gerbang tol Keraksan ini Pak. Terus kalau yang dari Banyuwangi kalau mau masuk, kalau gate lainnya belum ada ya bisa masuk dari gate Keraksan ini, seperti itu. Ini kalau nggak salah atapnya itu kayak motif batik ya? Atapnya polos Pak, kita Oh, dengan membran, cuman ini Mm-mm. untuk menahan air hujan biar tidak masuk ke peralatannya gate tol itu kita kasih apa itu dari membran juga Pak, bukan Itu batik yang ya. tampak fasadnya itu kan kayak lubang angin tapi kayak seolah-olah motif batik gitu ya? Ya, tetapi itu tetap lubang Pak. Oh tetap lubang Ya, ya? tetap lubang, dan yang putih itu dari material membran Pak Supri. Nah ini ada penghargaan, ini penghargaan apa ini Pak Kusno? Ini penghargaan dari Muri Pak Supri terkait dengan pemasangan hibrid Wintri yang pertama di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya, Oke. Berarti di luar negeri sudah ada kah Pak? sudah ada, tapi yang terbesar pertama bentuk Wintri ini di Indonesia. Informasi dari aplikatornya dari Perancis seperti itu Pak. Dan untuk ini pertama di Indonesia, sehingga kemarin dapat penghargaan dari Muri yang diterima langsung oleh Pak Direktur Operasi 1. Kita tahun ini ada dapat 2 penghargaan Pak Supri dari Muri. Yang pertama terkait dengan inisiator pemasangan Wintri ini, Ya. itu diberikan untuk owner Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, dan untuk pemasangan pertama hibrid Wintri ini Adikarya. Ke Adikarya, sebagai install. Oke. Ini memang harusnya masuk di Guinness World Book Record kali ya. Kalau tadi secara dunia yang terbesar ini yang di Indonesia, Yang pertama baru di iya. Indonesia gitu. Itu bisa diajukan ini terkait ini. Tapi kalau untuk hak patennya sendiri ikut siapa ini Pak? Penyedia material ini kan dari NBW Pak ya. Mm-mm. Ini teman-teman dari Departemen mungkin yang kopi di Perancis itu. Jadi ini cuman pemasangan dan inisiator di Indonesianya seperti Oh, itu. oke. Kirain ada. Tapi ini sudah campuran juga sih Pak Pri. Jadi komponen utamanya memang dari Perancis, tetapi kayak baterai itu kita suplai dari dalam negeri. Karena potensi yang akan sering aus ya, itu di baterai itu, sehingga nanti kalaupun baterai ini aus atau rusak, sehingga tidak sulit untuk cari penggantinya di dalam negeri sudah ada. Tapi posisi baterainya ada di mana nih Pak? Di pohonnya itu atau di Baterainya ada di ruang kontrol Pak, ada di dalam. di ruang kontrol? Ya. Jadi dari hasil angin dan matahari itu nanti akan tersalurkan di panel di dalam kontrol, baru dimasuk baterai. Yang baterai ini baru bisa difungsikan untuk menjadi energi listrik seperti itu. Iya. Ini harusnya bisa dapat penghargaan ESG ini. Karena juga mengaplikasikan ini sustainable environment juga ini. Nah ini Pak, terkait selama pekerjaan otomatis ada dampak sosialnya. Terus mungkin nanti harapan dari owner kan setelah selesai itu pasti juga ada dampak positifnya kan Pak. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak. Pak Supri, dampak sosialnya cukup besar Pak.
selama pelaksanaan konstruksi, Mm-mm. karena tadi untuk angkutan material tanah timbunan ini kita Mhm. harus melalui beberapa desa dan jalan-jalan kabupaten ya, jalan kabupaten. Ini yang berdebu dan lain sebagainya kalau di musim kemarau dan musim hujan cukup pesek karena jalan rusak. Mm-mm. Ini kita yang penggunaan jalan kabupaten ini sudah kita antisipasi Pak, karena kita Mm-mm. ingin memakai jalan itu kita melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, instansi terkait, bahwa secara kelas jalan ini tidak mungkin dilalui dengan kendaraan besar. Besar. Karena kita ngejar waktu, sehingga kita ada MOU Pak, kerjasama dengan Mm-mm. Pemda setempat, diizinkan tetapi kendaraannya dibatasin, Mhm. yang kendaraan kecil ya bisa, tapi nanti kalau ada kerusakan menjadi tanggung jawab kita. Mhm. Nah, itu juga kita sosialisasikan ke teman-teman Subkon yang support untuk pekerjaan timbunan, Mhm. bahwa nanti akan menjadi tanggung jawab dari Subkonnya untuk perbaikan jalan. Oke. Terus yang terkait dengan warga terdampak, baik jalan desa itu juga menjadi target perbaikannya pasca pekerjaan selesai Pak. Selesai. Dan kita ada apa ya, tali asih ya, Mhm. tali asih ke warga-warga terdampak itu karena memengaruhi hasil panen Iya, sawah benar. dan lain sebagainya, sehingga kita mengasih daya tali asih itu berupa kadang beras secara periodik itu karena untuk mengganti hasil panen mereka yang gagal, Iya, akibat gagal tadi. debu dan lain sebagainya, seperti itu Pak Supri. Iya, iya, iya. Terus di area-area bekas tambang itu kan sebetulnya menjadi tanggung jawab dari teman-teman Subkon untuk mengembalikan kondisinya seperti apa, akan menjadi sawah. Terus yang tidak sawah, kita juga ada penanaman pohon Pak di area bekas tambang itu ya, itu dengan pohon sengon yang emang hasil koordinasi dengan desa setempat bahwa mereka lebih produktif akan menanam sengon seperti itu. Oke. Terus otomatis nanti dengan apa namanya tol ini tersambung sampai dengan Banyuwangi itu kan pasti juga ada dampak positifnya kan Pak? Dampak positifnya cukup banyak Pak, Cukup signifikan sekali ya. cukup banyak karena yang utama paling waktu tempuh yang lebih pendek sehingga mereka lebih efisien lah. Efisien secara waktu, mungkin secara apa ya, kalau kendaraan semakin cepat kan juga mungkin operasional semakin kecil Ini kan juga gitu. kecil. Iya. Biasanya kan dari Surabaya ke Ketapang Banyuwangi aja bisa 7 jam itu. Ya. Ini kira-kira nanti prediksinya kalau udah nyambung semua bisa berapa jam ini Pak? Ya mungkin 3 sampai 4 jam Pak. Wis, Tetapi lumayan. tol ini baru tahap 1 sampai Situbondo aja. Oh, baru sampai situ Bondo Bondo aja. Banyuwanginya yang belum. Itu nanti di kelanjutannya seperti apa yang belum tahu. Tapi pastinya dengan adanya tol Prosiwangi ini pasti akan lebih, dampaknya positifnya lebih besar lah. Baik terkait dengan perekonomian di warga sekitar, nantinya dengan transportasi yang lancar yang mudah terjangkau, sehingga kan mungkin Iya. akan berkembang gitu ya. Betul. Banyak apa industri-industri yang mungkin akan masuk di daerah-daerah yang dilalui dengan tol Prosiwangi ini, seperti itu Pak Supri. Baik, mungkin dari Pak Kusno ada tips mungkin untuk membangkitkan semangat insan Adi, ya mungkin yang ada di proyek-proyek mungkin. Iya Pak, kunci dari keberhasilan ini adalah kita tahu, kita mulai proyek ini akan tahu apa sih potensi-potensi yang akan terjadi gitu. Itu yang harus kita manage dari awal. Dari awal, sehingga di manajemen risiko tadi kita harus jelas, sehingga bisa dimitigasi lebih awal lah apa yang akan terjadi. Yang kedua, teamwork ini yang kunci utama Pak. Seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi di lapangan, kalau dengan teamwork yang kuat, insya Allah semua akan menjadi ringan lah. Koordinasi dan komunikasi itu yang penting, Oke. baik ke internal maupun ke eksternal. Karena kalau ke eksternal dengan stakeholder terkait, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus, insya Allah dari pihak
luar ekstern juga akan support ke kita semua. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Pak Kusno. Jadi ada 3 tips dari Pak Kusno. Yang pertama adalah kita harus tahu risiko yang akan kita hadapi, risk manajemennya bagaimana. Yang kedua adalah teamwork, dan yang terakhir adalah komunikasi dan koordinasi. Itu sangat penting. Baik, oke Sobat Adi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan ingat share juga ke kerabat, orang-orang terdekat, bisa lewat semua media sosial ya. Dan jangan lupa nonton episode-episode sebelumnya yang udah tayang di YouTube-nya Adikarya. Jika ada usulan tema yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Baik, saya Supri undur diri, sampai ketemu di podcast Beacons selanjutnya. Beacons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi.